Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di hari libur di channel Everyday Soliday kita akan bahas hal-hal yang ringan-ringan saja guys. Judulnya ringan sih, yaitu bagaimana sih persiapan pensiun. Judulnya ringan, tapi menjalankannya berat guys kalau kita nggak siap. Nah, secara general kita sebagai karyawan nih guys, Anda coba merenung, kemudian bertanya kepada diri Anda sendiri, Anda siap nggak menghadapi pensiun? Nah, di Indonesia pensiun itu usia sekitar 55 ataupun 56 tahun guys. Jadi buat teman-teman yang usianya mendekati umur tersebut, Anda bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, Anda siap atau tidak. Nah, jawabannya ada di diri Anda sendiri. Persiapannya macam-macam guys ya. Apa normalnya kalau ditanya, tentunya persiapan finansial ya. Nah, kalau Anda tidak menyiapkan, kelihatannya gimana ya? Akan berat nantinya guys pada saat Anda pensiun gak punya pendapatan per bulan, whatever itu, dari gaji karyawan atau enggak usaha sambilan Anda buka usaha kecil-kecilan. Nah ini kalau menurut saya perlu disiapkan guys. Kalau tidak, saya nggak bisa berkata-kata seperti apa gitu loh. Karena apa? Kebutuhan hidup tiap hari itu gak pernah berhenti. Kebutuhan dapur, belanja buat makan pagi, siang, malam, kemudian biaya listrik rumah, kemudian beli buat gas masak, air putih mineral, kemudian bayar PLN listrik. Luar biasa guys. Jadi apalagi ya kaitannya dengan biaya anak sekolah. Ini besar sekali. Belum cicilan coba. Nah, Anda coba bayangkan misalnya tiap orang kan umurnya beda-beda ya guys ya. Dan persiapan dibilang siap atau enggak juga itu harus dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kita berpikir secara bijak, bagaimana kita nyiapin diri lah guys. Nah, buat teman-teman yang anaknya sudah mentas dari sekolah, udah nggak kuliah lagi, sudah besar, Anda ibarat kata itu Anda udah mau pensiun tetapi anak Anda udah nggak keluar biaya, kitanya nggak keluar biaya lagi untuk biayai anak sekolah. Itu jauh lebih ringan guys. Nah, pada saat Anda masih membiayai anak sekolah, misalnya ada yang masih SD, SMP, SMA, kuliah belum selesai dan Anda mau pensiun, ini yang perlu Anda pikirkan guys. Persiapan apa gitu loh. Nah, ada beberapa hal ya kalau kita punya sebagai karyawan ya. Saya ngomong sebagai general ya, sebagai karyawan. Anda harus siapkan diri lah. Contohnya hal kecil, misalnya Anda bisa, yang sekarang misalnya Anda punya skill baru S1 nih. Anda ada kesempatan untuk sekolah lagi ngambil S2 atau kesempatan lagi ngambil sekolah S3. Why not? Kalau Anda ada kemauan dan ada kemampuan gitu loh. Menurut saya itu jauh lebih bagus, karena di saat Anda di usia 55 Anda punya upskill yang lebih. Tentunya walaupun umur 55 atau 56 Anda mungkin ya mencari pekerjaan di tempat lain, masih ada yang meng-hire gitu. Ada yang mau ibarat kata kalau istilah gaulnya, ada yang mau membajak Anda untuk bekerja sama gitu loh. Anda masih punya penghasilan, minimal bisa membantu usaha teman atau perusahaan lain. Seperti itu guys. Tetapi kalau Anda tidak melakukan upskill, misalnya Anda pertama kali bekerja S1 sampai pensiun S1, nggak ada value guys. Walaupun Anda punya pengalaman puluhan tahun atau ya puluhan tahun, ya nggak ada paperlessnya itu loh. Jadi kalau menurut saya sih bagus kalau misalnya Anda upskill dengan mungkin nggak hanya sekolah ya, nggak hanya kuliah, mungkin
ngambil short course, pelatihan-pelatihan, ilmu-ilmu lain buat nambahin skill Anda sehingga Anda lebih evident. Nah, itu salah satu persiapan. Di saat persiapan lain Anda bisa melakukan misalnya menjelang pensiun ini 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir Anda mau pensiun, Anda bisa mungkin mulai melirik buka usaha misalnya dari garasi rumah Anda buka usaha UMKM, buka warung, ataupun Anda membuka perusahaan juga bekerja sama dengan teman yang lain yang sefrekuensi. Karena apa? Pada saat Anda pensiun udah Anda stop untuk dapatin gajian bulanan gitu. Kecuali Anda biasa menjadi seorang karyawan kontrak yang hidupnya nggak pasti ya, dalam hal karena sebagai karyawan kontrak itu gajinya all in dan nggak punya orang bilang apa ya, nggak jelas gitu, hidupnya nggak jelas gitu guys. Kesehatan pun nggak dapet, fasilitas pun nggak dapet. Nah ini kalau sudah biasa menjadi seorang kontraktor, karyawan nggak tetap, itu ya sudah biasa mengalami hidup susah gitu loh guys. Jadi itu mungkin mentalnya lebih kuat ya dibanding menjadi seorang karyawan yang biasanya dapat fasilitas yang lengkap dari kantornya, kemudian fasilitas kesehatan dapat, pokoknya all in lah, fasilitas dapat semua. Nah tiba-tiba pensiun, apa nggak kaget guys? Cobalah bayangin. Tapi kalau Anda udah biasa hidup susah, ya sudah, Anda untuk menghadapi pensiun tuh kayaknya udah biasa, karena udah biasa menghadapi hidup yang struggle gitu loh. Artinya nggak perlu disuapin tiap bulan gitu. Nah ini bedanya, makanya Anda coba pahami diri kita itu sebagai karyawan apa. Kalau sebagai karyawan kontrak ya sudah, mungkin kalau feel saya sih mungkin lebih fight lah untuk menghadapi kehidupan. Tapi kalau Anda biasa disuapin sebagai karyawan bulanan, ini yang Anda perlu latihan untuk menjadi karyawan freelance gitu. Karena nanti kalau udah pensiun itu mencari kerjaan ya apa aja yang penting halal dan bisa dikerjakan. Ya itulah. Dan fasilitas akan hilang. Itu yang perlu Anda siapkan. Jadi persiapan mental itu Anda harus siap. Begitu guys. Jadi beberapa hal yang terkait dengan pembicaraan pensiun. Nah, tidak sedikit orang juga ngadepin pensiun ini dengan santuy gitu ya. Ada yang merasa deg-degan, ada merasa khawatir, ada yang merasa waduh gimana nih, waduh aja gitu loh. Nah tapi kalau waduh aja kita nggak action, ya nggak ada artinya gitu. Jadi banyaklah teman silaturahmi, networking ini penting juga guys ya buat teman-teman, karena di saat Anda pensiun itu kayak nggak ada artinya gitu. Misalnya dulu Anda sebagai bos, posisinya tinggi, kemudian Anda pensiun, itu apa ya, keputusan yang Anda ambil tuh udah nggak ada artinya gitu loh, karena udah nggak punya kekuatan lagi guys. Nah disitulah banyak perlunya punya teman, sehingga pada saat Anda dulu menjadi bos, posisinya tinggi, jangan sombong guys, jangan sombong. Jauh lebih baik Anda low profile aja. Dulu jadi bos low profile, sekarang pensiun ya low profile juga. Apa yang perlu Anda banggakan setelah Anda pensiun gitu? Nothing gitu loh, nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah buat teman-teman semua yang posisinya sekarang bos, ya paling tidak punya teman pingin datang, pingin ngopi, ya diterima lah gitu. Jangan Anda merasa bos, kemudian kita ada teman seangkatan sekolah misalnya, bro ngopi bareng yuk. Waduh aku nggak bisa nih, sibuk kok bro, sorry. Aduh bro kapan nih ngopi, nongkrong bareng nih Sabtu Minggu. Bayangin Sabtu Minggu diajak ngopi pun alasannya macam-macam gitu.
kali 2 kali diajak, ya udah 4 kali udah nggak mau ngajak lagi. Gitu loh guys. Jadi tapi Anda coba Anda ngerasa pada saat Anda sibuk jadi bos seperti itu. Nah, Anda ngerasa di saat Anda pensiun, Anda malah mau cari temen guys. Oh iya ya, gue mau cari temen nih. Siapa tahu dengan ya ngopi-ngopi silaturahmi ada informasi kerjaan, ada informasi job, ada informasi project. Nah itulah pentingnya silaturahmi guys. Tidak hanya ngopi-ngopi itu minta project, enggak guys, sama sekali enggak. Jadi niatkanlah silaturahmi hanya sekedar untuk ngopi aja, tanya apa kabarnya, tanya kesehatan, tanya kau baik-baik saja, ya alhamdulillah teman kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, itu udah senang banget guys, itu loh. Nah itulah kembali lagi terkait dengan pensiun. Banyak hal yang aktivitas yang Anda bisa lakukan. Anda misalnya mendekati pensiun, biasanya Anda mulai menggerakkan hobi Anda. Misalnya Anda hobi bersepeda, hobi naik motor sambil cari networking. Nah sehingga pada saat nanti pensiun ada teman untuk ngajak ngopi-ngopi kayak gitu loh guys. Nah seperti itu guys, banyak hal pokoknya. Nah itu makanya bicara mengenai pensiun ini luar biasa. Tantangannya juga luar biasa. Yang perlu bersiapkan adalah mental nih, benar-benar yang perlu Anda siapkan. Karena kebutuhan itu nggak akan pernah berhenti guys. Nah banyak hal teman menyarankan kalau misalnya mau pensiun itu Anda mulai berinvestasi ya. Di pembahasan channel pembahasan judul beberapa judul itu memang kita bahas terkait dengan investasi. Saya highlight aja, nggak terlalu detail di sini. Investasi itu banyak. Anda bisa ibarat kata nabung lah, bisa di deposito atau enggak di reksadana, obligasi ataupun saham. Itu Anda bisa lakukan, dan yang lainnya saya nggak recommended ya, karena saya udah pernah menjalaninya gitu. Nah mana yang Anda pilih itu terserah pribadi yang pas buat Anda. Saya nggak mau menyarankan ini itu atau apa, nggak, terserah Anda. Yang penting bagaimana Anda bisa memenuhi sebuah kehidupan, kebutuhan rumah tangga Anda, kebutuhan dapur Anda gitu loh. Jadi memang mengelola keuangan sebelum pensiun itu penting sekali guys. Dan selalu berhati-hati dan cari teman yang baik. Insya Allah kalau Anda punya teman yang baik di sekeliling Anda yang baik, itu menjadi sebuah keberkahan dan bisa sama-sama saling melengkapi gitu loh. Nah kemudian bicara pensiun ini, kalau saya lihat ya, biasanya kalau teman-teman yang sudah biasa kerja permanen, berangkat pagi pulang sore rutin selama bertahun-tahun sampai usia 55 tahun, kemudian Anda berhenti total kegiatan, menerima pesangon pensiun, oke lah sebulan 2 bulan Anda hadapin, kemudian setelah setahun Anda baru kerasa kesepian, kerasa baik kesepian secara psikis, kemudian kesepian dompetnya juga. Dompetnya sepi guys, tipis, karena udah nggak dapat bulanan. Makanya investasi ini menjadi sebuah penting sekali Anda pikirkan, dan yang cocok tergantung pribadi Anda masing-masing. Itu aja guys. Jadi pembahasannya serius amat ya. Jadi ini channel Everyday Holiday. Jadi enjoy aja. Kita berbagi sharing. Kebetulan nunggu anak selesai les juga. Jadi santai guys. Oke, itu aja. Semoga saling melengkapi atau saling berbagi ya. Apalagi kita ketemu offline, kita bisa ngobrol, ngopi bareng. Ada peluang apa seperti itu guys. Jadi buat teman-teman ya yang sekarang jadi bos, tolong jangan sombong-sombong, karena di saat Anda pensiun pun bukan siapa-siapa guys. Itu aja, semoga menjadi sebuah keberkahan, dan yang paling penting adalah persahabatan sejati yang menjadi sebuah opportunity. Oke guys,
Kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Kemudian kita sambung lagi untuk pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.